Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat sore, selamat malam kawan-kawan, selamat bermalam minggu. Bagi kawan-kawan yang tidak bermalam minggu, silakan kalian nonton saja video-video kami kawan dari Legenda Catur Dunia. Sedikit promosi kawan, biar tidak terlalu tegang. Dan tetap kita akan melanjutkan untuk mengulas satu game yang terjadi di matchday kelima turnamen catur online Champion Chess Tour seri final atau seri pamungkas edisi tahun 2022 ini kawan, yang juaranya sudah dipegang oleh Magnus Carlsen di seri sebelumnya. Walaupun tanpa memenangkan seri ini, Carlsen sudah menjadi juara tahun 2022 ini kawan. Tadi pagi kita sudah ulas satu permainan Magnus Carlsen yang menang atas Lee Kwang Lim di dalam permainan Tiebreaks Armageddon, sehingga sekarang Magnus Carlsen ini cukup kokoh untuk memimpin klasemen sendirian dengan 14 poin kawan. Selisih 4 poin dari pesaingnya Jan-Christophe Duda dan selisih 5 poin dengan pesaing lainnya Wesley So. Wesley So ini kembali bangkit kawan. Setelah pada babak pertama, kedua mengalami kekalahan, akhirnya 3 kali berturut-turut, babak ketiga, keempat, dan kelima tadi pagi memetik kemenangan. Di babak kelima tadi pagi kawan, Wesley So ini menang atas Shahryar Mamedyarov, dan kita akan ulas satu gamenya kawan, yaitu pada game kedua langsung ke atas papan. Wesley So ini kawan menang 3-0 atas Shahryar Mamedyarov. Dan sebaliknya, Mamedyarov ini hanya menang sekali pada babak pertama saat mengalahkan Praggnanandhaa. Kemudian di babak kedua kalah, ketiga kalah, keempat, dan kelima ini juga kalah oleh Wesley So kawan. Dan game ini merupakan game kedua mereka. Wesley So pegang hitam, Mamedyarov pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion C4, dibalas dengan pion C5, variasi simetrikal dari pembukaan Inggris kawan. Kuda F3 dilanjut dengan kuda F6 dan kuda C3, kuda C6. Variasi 4 kuda dari permainan English symmetrical. Pada posisi ini kawan, pilihan utama bagi putih yang paling banyak dimainkan oleh game-game terdahulu kebanyakan bermain dengan langkah pion G3 berencana Fianchetto, pion D4 langsung, atau nanti juga bisa dibalas dengan pion D5 kawan. Ataupun setelah pion G3 ini kawan yang dimainkan oleh Mamedyarov memilih langkah utama, pion G6 juga merupakan balasan yang paling populer, atau juga pion D5 kawan yang nanti juga bisa dibalas dengan langkah pion D4. Di sini Wesley So memilih dengan langkah pion D5 langsung menantang pertukaran, diterima, diambil balik oleh kuda langsung, gajah G2, barulah pion G6. Berencana sama-sama Fianchetto gajah sayap rajanya kawan, dan selanjutnya pion D3 untuk membuka akses bagi gajah gelapnya berkembang, kontrol petak C4 juga, atau dukungan bagi kudanya nanti untuk lompat ke pusat. Gajah G7 persiapan rokade untuk serang posisi kuda C3 juga kawan. Gajah D2 pertahankan kuda C3 nya, dan pion E6 dimainkan oleh Wesley So, cukup natural kawan. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini mundur ke petak C7. Tapi bermain dengan pion E6 kawan, dan pada posisi ini langkah yang logis bagi kita, yang benteng ke C1 bisa kawan, atau langsung rokade, ataupun juga menteri bergeser ke C1 untuk berada satu diagonal gelap dengan gajah seperti biasa menantang pertukaran gajah gelap. Itulah yang sering dimainkan kawan. Tapi Mamedyarov merupakan salah satu pemain yang cukup atraktif kawan, mempunyai ide-ide segar. Tapi biasanya juga di kelanjutan langkah-langkahnya ini Mamedyarov sering juga melakukan langkah-langkah blunder. Pion H4 dimainkan oleh Mamedyarov, dan pion B6. Pion H6, pion H5 merupakan langkah yang terbaik untuk mengimbangi permainan pion sayap raja kawan. Tapi pion B6 ini juga langkah yang bagus, rekomendasi nomor 3 dari komputer. Pion H5 terus didorong oleh Mamedyarov, segera membuka lajur H. Apakah tidak mau rokade, nanti hanya bergeser saja rajanya kawan ke lajur F, bisa juga. Gajah B7 tidak diperdulikan oleh Wesley So, dan sekarang menteri ke petak A4. Menteri D7 untuk blokade pin-pinan kawan, ataupun membackup kuda, karena pada posisi seperti ini kawan sangat rentan juga kalau miskalkulasi, kuda ini nanti mendapatkan tekanan juga.
karena posisi pion ini sedang mengancam gajah di langkah berikutnya. Kalau gajah ke peta F6 akan diserang dengan langkah kuda. Kalau gajah mundur, ya kuda ini bisa bergerak untuk ke peta gelap untuk pressure kuda yang ada di peta C6. Itulah rencana dari Mehmet Yarob. Rencana Mehmet Yarob ketahuan oleh Wesley So kawan, langsung backup kudanya dengan menteri D7. Opsi yang bisa dipilih oleh hitam apakah nanti rokade panjang atau pendek kawan. Sementara ini Wesley So menunda untuk rokade karena melihat pergerakan pion sayap raja ini juga cukup mengkhawatirkan kawan. Lajur H bisa saja dibuka oleh Mehmet Yarob dengan pertukaran pion jika memaksa untuk rokade pendek. Pion H6 dimainkan oleh Mehmet Yarob. Gajah menghindar ke F6. Sekarang serangan dari kuda E4, gajah dipertahankan mundur ke peta E7 dan di sini akhirnya memutuskan untuk rokade pendek dari Mehmet Yarob. Pion A3 juga bagus kalian pilih untuk backup peta B5 dari manuver kuda ini kawan, ataupun kuda C yang mencoba menantang pertukaran menteri. Langkah terbaik lainnya memang rokade dipilih oleh Mehmet Yarob ini. Wesley So di sini bisa saja bermain mengeluarkan benteng kawan ke lajur D, ke lajur C, ataupun bermain dengan pion F6. Tapi di sini Wesley So mencoba langsung menantang pertukaran menteri kawan, membuka tantangan. Kuda juga pressure pion E2, menantang pertukaran kuda F3, dan tantangan diterima oleh Mehmet Yarob. Seumpama ditolak, dipertahankan agar menteri ini bisa lama-lama di atas papan menjaga pion E2-nya kawan. Di sini hitam bisa melanjutkan dengan rokade ataupun bermain pertukaran ataupun bermain dengan pion A5. Malah variasi ini akan membuat menteri ini pasif dan memberikan kesempatan hitam untuk keluar bermain. Oleh karena itu, menteri pukul menteri lanjut Mehmet Yarob sehingga raja hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi rokade. Tapi tak ada masalah kawan, kedua bentengnya sudah saling terkoneksi tanpa menteri pun. Ya tentu ancaman terhadap raja ini paling tidak akan berkurang kawan, tidak akan terlalu kompleks. Raja bisa saja bergeser nanti kawan dan bentengnya juga bisa menuju pusat, tak ada masalah. Dan akhirnya di sini Mehmet Yarob melakukan pertukaran lagi. Kuda pukul kuda D4, dipukul balik oleh pion C. Dan di sini benteng FC1 ditantang dengan benteng AC8, ditolak naik ke peta C4, pressure pion ini kawan. Ataupun juga dengan ide untuk mendouble bentengnya sesegera mungkin di lajur C. Dibiarkan saja pionnya, tidak coba di backup kawan. Kalau di backup dengan pion E5 ini, tentu di langkah berikutnya ya benteng A ini akan segera ditumpuk kawan. Wesley So memilih untuk ancam benteng dengan pion B5, melepaskan pionnya, tapi jangan sampai diambil karena pion E5 kawan akan memaksa pertukaran semacam ini, kalian kalah kualitas perwira. Oleh karena itu benteng ditarik mundur ke C1, pilihan terbaik. Sekarang pion F6 untuk kontrol peta G5 ini dari ancaman manuver kuda ataupun gajah yang ingin bergerak menantang pertukaran. Pion A4 tantang Mehmet Yarob dan ditolak. Wesley So langsung melakukan pertukaran benteng terlebih dahulu dengan tempo kawan dan diambil balik oleh benteng, dan sehingga pion A tidak ada yang menjaga, diambil langsung oleh Wesley So. Seumpama diambil balik oleh gajah kawan, maka benteng putih juga kehilangan kesempatan di lajur terbuka ini. Pion B4 mungkin akan dimainkan oleh hitam, tidak melakukan pertukaran agar lajur A ini tetap tertutup. Benteng akan kehilangan tempo untuk keluar. Oleh karena itu Mehmet Yarob melepaskan pion A4-nya, diterima oleh Wesley So. Pion B pukul pion A4, benteng C4, pressure pion A4, pressure pion D4, dan pion A dipertahankan dengan gajah C6. Melepaskan pion D4-nya kawan, tidak diambil oleh Mehmet Yarob. Dia melakukan langkah skak dengan kuda C5. Langsung disikat agar kuda tidak mengganggu posisi rajanya kawan, cukup mengganggu dan ini merupakan pilihan terbaik. Dan sekarang benteng ambil gajah, benteng B8 lanjut Wesley So. Kenapa terburu-buru melakukan skak dengan kuda ke peta C5? Tapi ini langkah terbaik kawan. Kalau kalian ambil pion ini, mungkin kita tidak bisa melihat untuk jangka pendeknya apa keuntungan yang didapat oleh putih. Memang terlihat untung materi kawan. Karena di sini benteng akan ke B8, tidak lagi bermain dengan pion E5 kawan, tapi benteng B8 terlebih dahulu.
gajah C3 pertahankan posisi pionnya, barulah benteng diserang dengan pion E5 ini. Kalau kita tidak bisa melihat apa keuntungan putih kawan, tapi Stockfish menyatakan variasi ini memberikan sedikit sekali keuntungan bagi hitam. Putih hanya mendapatkan materi pion D4 ini. Memilih langkah terbaik Mehmet Yarob dengan kuda C5 untuk sesegera mungkin membuka diagonal terang bagi aktivitas gajahnya kawan. Pressure kuda D5. Dan tadi terjadi pertukaran baku hantam semacam ini. Sekarang benteng B8 serang pion. Dan coba lihat kawan, gajah sudah tidak bisa lagi backup pion di petak B2 ini ke petak C3. Ada pion, ada kuda juga menjaga petak C3 ini kawan. Dan di sini bagusnya pion dipertahankan dengan gajah C1. Tapi memilih dengan langkah benteng A5 kawan, mencoba pressure pion yang di sini dan dipertahankan oleh Wesley So. Stockfish tidak menyukai langkah ini. Stockfish lebih menyukai ambil pion yang ada di petak B2 kawan. Benteng ambil pion A7 lanjut putih, dan di sini kalian bisa blokade dengan kuda C7. Tapi kalau kalian sikat kuda ini juga bagus sebelum kalian ambil pion ini kawan. Diambil balik oleh gajah, tapi kalian harus perlu perhatikan posisi raja kalian juga dalam ancaman. Tentu gajah akan ditarik mundur terlebih dahulu kawan, atau kalian memaksa untuk melakukan skak terlebih dahulu, tak ada masalah. Raja naik ke petak D6, barulah di sini kalian bisa bermain dengan gajah ke E1, tapi kalian juga melepaskan pion yang ada di petak E2 ini kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini Wesley So lebih memilih mempertahankan pion terlebih dahulu benteng B7 dan gajah sikat kuda D5. Diambil balik oleh gajah? Tidak, karena pionnya akan lepas kawan. Diambil oleh Wesley So menggunakan pion E agar gajahnya tetap mengawal pionnya ini kawan. Posisi benteng cukup mengkhawatirkan kawan, tapi dia masih bisa bergerak untuk menghindari potensi yang bisa menjebak posisi bentengnya. Kalau gajah bisa bergerak ke sini diikuti dengan pion, benteng ini sudah akan sulit keluar, tidak bisa bergerak lagi kecuali melakukan pertukaran benteng sikat gajah nanti. Di sini langkah terbaik adalah pertahankan pion ke C1 kawan, tapi memilih dengan langkah benteng A6. Pion G5 terlebih dahulu kawan untuk kontrol petak F4. Kalau Stockfish lebih menyukai raja ini langsung bergerak ke petak D6, tapi Wesley So coba batasi pergerakan gajah agar tidak bergerak di diagonal ini kawan. Selanjutnya raja ke petak F1 dan raja hitam ke petak D6. Di sini gajah A5. Langkah blunder kawan, karena pada posisi ini posisi bentengnya sulit bergerak lagi. Raja akan siap membatasi pergerakan benteng ke petak C5. Pilihan terbaik adalah pion E3. Sesegera membongkar diagonal gelap. Kalau diterima malah lebih bagus, akan mempunyai diagonal gelap yang terbuka kawan. Maka perwira gajah gelap ini akan lebih aktif, mempunyai banyak diagonal. Seumpama ditolak kawan pada posisi ini, di sini memilih ambil pion yang ada di petak B2, kalian bisa bermain dengan raja bergerak ke petak E2 karena pion didorong memberikan ruang bagi pergerakan raja. Oke, kembali ke langkah aslinya kawan, tapi memilih gajahnya ke petak A5. Di sini raja C5, gajah mundur atau maju ke petak D8, lanjut Shahryar Mehmet Yarob. Coba lihat kawan, benteng ini sudah terpojok, tidak mempunyai banyak petak untuk bisa meloloskan diri dari jebakan hitam ini kawan. Pion F5, lanjut Wesley So menghindari ancaman gajah kawan. Dan di sini benteng A5 skak. Raja B4 dan dibalas dengan langkah benteng A6 untuk menghindari serangan raja agar gajahnya nanti juga tidak kena serang oleh benteng kawan. Selanjutnya raja kembali ke C5. Benteng A5 kembali skak, sekarang diblokade oleh gajah, pion siap dimainkan mengurung benteng nanti kawan. Di sini gajah ambil pion G5, mencoba mempertahankan bentengnya lewat diagonal ini nanti, raja bergerak ke petak B4. Gajah ke D2 skak, raja ke B3. Dan di posisi ini di langkah ke-35, Mehmet Yarob menyerah. Karena pion ini bisa jatuh kawan dan pion A-nya nanti leluasa melenggang. Benteng akhirnya juga jatuh juga nantinya. Lihat pergerakan raja hitam sangat aktif kawan. Tidak melakukan rokade tadi.
ya, dari pertukaran menteri di petak D7, kemudian naik lagi, dan sekarang menuju petak B3, membuat Mehmet Yarob menyerah. Seumpama di backup oleh gajah di C1 kawan, raja akan ke C2. Kalau gajah menghindar, ya otomatis pion ini jatuh, dan selanjutnya pion ini juga bisa promosi kawan. Sampai di sini kita tak perlu teruskan lagi, sudah jelas putih akan tetap kalah. Itulah kawan satu kekalahan dari Mehmet Yarob atas Wesley So pada game kedua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.